Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Yandi Musa. Selamat menyaksikan. Oke, jangan bangga ketika kamu menjadi orang sukses yang sifatnya sendiri, tetapi banggalah kepada diri Anda ketika mampu memberikan sumbangsi terhadap kesuksesan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Musa dengan NIM 2110100025. Adapun tujuan saya membuat video pada kali ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah, materi, dan pembelajaran PAI di SMP dengan dosen pengampu yaitu Dr. Siti Nadira SAG MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, adapun materi atau judul materi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang indahnya kebersamaan dengan berjamaah dan dengan ilmu semua jadi mudah. Baiklah, kita masuk pada bagian yang pertama yaitu bagian A, indahnya sholat berjamaah. Dalam bagian A ini terbagi beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu sholat berjamaah, yang kedua syarat sah berjamaah, yang ketiga makmum masbuk, yang keempat halangan sholat berjamaah, yang kelima tata cara sholat berjamaah, dan yang terakhir itu yaitu pembiasaan sholat berjamaah. Baiklah, kita masuk pada bagian A yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka itu menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Kemudian kita lanjut pada bagian B yaitu syarat sah berjamaah. Adapun sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ada imam, yang kedua makmum berniat untuk mengikuti imam, yang ketiga sholat dikerjakan dalam satu majelis, yang keempat sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Kemudian kita lanjut pada bagian C, makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muafik, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Kemudian bagian D, halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan sholat sendirian. Adapun faktor yang menjadi halangan itu adalah yang pertama itu hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Dan yang terakhir yaitu karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Kemudian kita masuk pada bagian E, tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Tetapi kalau tidak memungkinkan,
cukup dengan iqamah saja. Barisan sholat atau saf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Seorang imam membaca bacaan sholat ada yang nyaring atau jahar dan ada yang dilirihkan atau sir. Bacaan yang dinyaringkan adalah yang pertama itu bacaan takbiratul ihram, takbir, intiqal, tasmi dan salam. Yang kedua bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama, baik sholat maghrib, isya dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, istisqa, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, tarawih dan witir. Yang ketiga bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu bagian F tentang pembiasaan sholat berjamaah. Perbandingan pahala antara sholat sendirian dan sholat berjamaah yaitu 1 berbanding 27 derajat. Hal ini betapa sholat berjamaah itu memiliki keutamaan, yaitu yang pertama menjalin silaturahmi antar sesama, yang kedua mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai, yang ketiga menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan, yang keempat menahan dari kemauan sendiri atau egois, dan yang terakhir yaitu mengerjakan kepatuhan seseorang muslim kepada pimpinannya. Kemudian setelah kita membahas tentang poin A yaitu indahnya sholat berjamaah, kemudian kita pindah kepada poin bagian B, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal, maka akal ini yang harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Itulah materi tentang indahnya sholat berjamaah dan dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.